Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Zahra Ahdaliza, NIM 1930 107002 dari jurusan Tadris Fisika 2019, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai gerak melingkar dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah yang biasa disingkat dengan PBL. Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu pembelajaran yang dirancang khusus untuk peserta didik supaya bisa mendapatkan ilmu dengan penting dan menyelesaikan suatu permasalahan yang ia hadapi serta mampu berpartisipasi dalam sebuah tim. Nah, Problem Based Learning ini juga merupakan suatu model pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang kompleks. Adapun sintaks dalam Problem Based Learning ini yaitu ada 5. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa dalam belajar. Yang ketiga, membantu penyelidikan, baik itu secara individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima adalah mengevaluasi dan menganalisis. Pada skenario pembelajaran, terdapat 3 kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Yang kedua adalah kegiatan inti. Dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan sebuah pembelajaran tentang gerak melingkar dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik semua? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas harap dipimpin doanya. Oke, selanjutnya Ibu akan mengambil absennya ya. Yang pertama, Salsabila Amora, ya, hadir. Yang kedua, Kalisya Arsi, hadir. Yang ketiga, Syakifatul Haifa, hadir. Yang keempat, Najwa Majidah, hadir. Yang kelima, Habibur Rahman Asofi, hadir. Oke, berarti semuanya hadir ya. Nah, pada pembelajaran kemarin, minggu kemarin, kita telah mempelajari tentang gerak lurus. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menyajikan sebuah video. Nah, tolong disaksikan dengan seksama. Nanti Ibu akan tanya mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silahkan, selamat menyaksikan. Nah, dari video yang telah kalian saksikan tadi, siapa yang mengetahui kalau kita belajar apa hari ini? Ya, Salsa. Gerak melingkar, Bu. Sekali. Kita belajar tentang gerak melingkar. Jadi, siapa yang tahu definisi dari gerak melingkar itu? Iya, saya, Bu. Gerak melingkar adalah gerak satu benda yang berbentuk lingkar. Benar ya yang dikatakan oleh Salsa tadi, bahwa gerak melingkar itu adalah gerak suatu benda yang berbentuk lintasan berupa lingkaran yang mengelilingi suatu titik tetap. Contohnya adalah kipas angin, ban roda mobil, ban roda sepeda, dan lain. Setelah kita mengetahui tentang definisi dari gerak melingkar, selanjutnya kita akan mempelajari tentang gerak melingkar beraturan. Nah, apa pula itu gerak melingkar beraturan? Gerak melingkar beraturan adalah apabila suatu benda tersebut menempuh lintasan berupa lingkaran dengan besar kecepatan sudut yang tetap. Nah, gerak melingkar beraturan ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kelajuannya adalah tetap. Yang kedua, kecepatan sudutnya tetap. Yang ketiga, percepatan sentripetal tetap dengan arah menuju pusat lingkaran. Dan yang keempat adalah lintasannya berupa lingkaran. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik dari gerak melingkar beraturan ini, kita juga akan mengetahui besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar beraturan ini. Besaran-besaran apa itu? Besaran-besarannya yaitu periode, yang kedua adalah frekuensi,
Yang ketiga adalah kecepatan sudut atau omega. Yang keempat adalah kecepatan linier yang biasa disingkat dengan V kecil. Dan yang kelima adalah kecepatan sentripetal. Baik. Nah, sebelum kita mempelajari tentang gerak melingkar ini lebih dalam, kita akan melakukan sebuah praktikum tentang pembuatan alat sentripetal yang sederhana. Nah, sebelum kita melakukan sebuah praktikum, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Ibu akan membaginya berdasarkan nomor absen. Oke? Yang pertama, kelompok 1 adalah Salsabila dengan Najwa. Yang kelompok 2 adalah Khalisah dengan Syakifah. Dan yang kelompok 3 adalah Habibur Rahman dengan Habib. Oke. Setelah Ibu bagi setelah Ibu bagi kelompoknya, kalian akan dituntun melakukan eksperimen sesuai dengan video yang nanti akan Ibu tampilkan ya. Nah, selanjutnya kalian silahkan duduk berdasarkan kelompok kalian, dan setelah itu kita akan melakukan eksperimen melalui video yang nanti akan Ibu tampilkan. Setelah video tadi kalian saksikan, Ibu akan memberi kalian waktu 20 menit untuk mendiskusikan dari praktikum yang akan kalian rancang tadi. Lalu setelah 20 menit kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kalian. Waktunya sudah habis. Nah, sekarang disilahkan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil dari eksperimen yang telah dirancang bersama tadi ke depan. Nah, sebelum menampilkan hasil presentasinya, Ibu akan menjelaskan sistem penilaian yang akan Ibu berikan, di mana Ibu akan menerapkan dua penilaian, yaitu penilaian pribadi dan penilaian kelompok. Penilaian pribadi Ibu akan lihat dari keaktifan kalian dalam diskusi kelompoknya atau memecahkan masalahnya, dan penilaian kelompoknya dari hasil presentasi nanti. Setelah ditampilkan hasil diskusi tadi, Ibu lihat semua yang ditampilkan, semua yang dipresentasikan itu benar dan baik. Nah, Ibu apresiasi dan Ibu ucapkan terima kasih. Nah, jadi dari hasil presentasi yang telah kalian presentasikan ke depan tadi, Ibu akan menyimpulkan beberapa poin penting di dalam hasil praktikum yang telah kalian praktekkan tadi, di mana pengukuran panjang benang pada beban 100 gram dan 200 gram yang dibutuhkan untuk 10 kali putaran itu berbanding dengan masa beban yang semakin bertambah. Nah, untuk beban yang digunakan kan bervariasi tadi, ada yang 100 gram, ada yang 200 gram. Tentu gaya sentripetal yang dihasilkan juga akan bervariasi. Nah, selanjutnya itulah hasil dari poin penting praktikum yang telah kita praktekkan tadi. Di sini sudah paham kan semuanya? Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kepada Najwa dipersilakan. Dari saudari Najwa Majidah tadi, bahwa apa perbedaan antara gerak rotasi dengan gerak melingkar. Nah, perlu diingat, untuk gerak rotasi dengan gerak melingkar itu tidaklah sama, itu berbeda, di mana gerak melingkar merupakan suatu benda yang mengalami lintasan yang berbentuk lingkaran yang sumbu putarnya berada di luar tinjauan partikel benda tersebut.
Sedangkan untuk gerak rotasi merupakan gerak yang memiliki sumbu putar di dalam tinjauan vertikal tersebut. Itu berbeda. Gerak melingkar di luar tinjauan vertikal, sedangkan gerak rotasi di dalam tinjauan vertikal benda tersebut. Dari pertanyaan dan Najwa tadi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan tentang materi gerak melingkar ini? Ayo tunjuk tangan. Dan apakah masih ada yang dikeragui tentang praktikum tadi? Silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, minggu depan kita akan memasuki materi baru lagi, yaitu tentang usaha dan energi. Ibu harapkan kepada kalian semua untuk membuat resumenya mengenai tentang usaha dan energi, karena minggu depan kita akan melaksanakan diskusi dan tanya jawab tentang materi usaha dan energi ini. Ibu harapkan kalian benar-benar mempelajarinya sebelum pembelajaran dimulai. Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan dikeragui lagi, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Salah dan janggal Ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.